Oke, kita langsung saja. Jadi UTS kemarin sudah kalian kerjakan pada tanggal 11 April tahun 2022. Nah, di sini kita akan membahas yang essay yang kalian tulis secara manual di MS Team. Supaya kalian juga tahu jawaban yang seharusnya dianggap benar itu bagaimana gitu ya. Nah, kita akan mulai dari soal yang berikut ini. Nah, kalian lihat di sini ada soal yang muncul. Dalam menerapkan sistem ERP, gitu ya, ERP, yang mana di dalamnya mengatur data warehousing, tentunya ada perbedaan yang perlu dipersiapkan dalam pemrosesan data. Karena sistem ERP sendiri dibangun dari banyak sekali tabel data yang saling berkaitan dalam proses bisnis. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, ada 2 poin yang harus bisa kalian jawab. Jadi di sini bedanya apa antara OLAP dan OLTP? Nah, ini kalian harus bisa menjawab ini dulu. Asal kalian bisa menjawab ini ya, berarti yang kalian tuliskan itu sesuai dengan ini gitu ya. Jadi kalian coba lihat kembali yang kalian jawab sesuai tidak. Kita lihat jawabannya. Nah, ini bedanya, ini kita bisa lihat. OLTP itu ini gitu ya, sistem yang mengelola aplikasi berorientasi transaksi di internet dan seterusnya. Kemudian OLAP itu sistem online yang mengambil data dari sistem analisis data OLTP. Nah, ini. Jadi OLAP ini merupakan bagian dari ini. Nah, kalian seperti itu bukan cara berpikirnya. Kalau bukan berarti kalian memilihnya itu nanti di penilaian diri sendirinya, jawabannya itu tidak sesuai dengan pembahasan kalau bukan begini. Nah, kemudian untuk yang poin B, ini nih kita berikan anggap saja semuanya benar asal kalian menjawab. Jadi ini kalian silakan pilih sudah sesuai dengan pembahasan untuk poin B. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di slide ini kita melihat ada soal yang bunyinya begini nih. Adalah penting bagi sebuah perusahaan untuk memiliki internal control yang baik. Menurut Anda, kenapa pengendalian dan keamanan itu merupakan hal penting? Sebutkan pengendalian internal apa saja. Nah, pengendalian internal apa saja? Bicara tentang pengendalian internal apa saja, apakah kalian nulisnya begini? Bukan. Saat kalian menulisnya itu bukan begini, gitu. Jadi di sini ada 3, preventive control, detective control, corrective control. Bila kalian tidak begini, ya artinya kalian tidak sesuai dengan pembahasan. Tapi kalau seperti ini, kalian boleh pilih pilihan yang pertama. Kalian boleh menggunakan istilah Indonesia juga boleh, itu ya. Yang penting pokoknya jawabannya setidaknya seperti ini gitu ya. Jadi minimal ada tulisan 3 ini gitu ya, preventif, detektif, dan korektif. Silahkan dipilih pilihan sesuai pembahasan. Jangan sampai tidak mengerti itu ya. Jadi ini sangat sederhana. Oke, masuk ke slide berikutnya. Temuan apa yang diperoleh itu ya oleh auditor internal? Berdasarkan cerita kasus di awal bab 8. Ini soal dari saya, jadi harusnya bisa dikerjakan dengan baik. Jawabannya itu adalah pemotongan pajak penghasilan. Kemudian pajak penghasilan yang nilainya plus $5 pada 1.500 karyawan. Jadi dipotong $5 lebih itu ya, jadi plus $5. Jadi ada pemotongan lebih dari $5 yang menyebabkan ada selisih. Nah, itu seperti itu. Kalau kalian bukan begini, jawabannya salah. Ini sudah pernah keluar di soal pilihan ganda. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Kalau bukan begini, kalian harus pilih tidak sesuai pembahasan. Itu ya. Oke, begitu. Masuk ke slide berikutnya. Ada 6 langkah yang digunakan pelaku kejahatan untuk menyerang sistem informasi. Dari 6 langkah tersebut, manakah langkah yang menunjukkan bahwa objek diserang
atau objek yang diserang mungkin saja belum merasakan. Jadi di sini ada kata mungkin saja itu ya, jadi hati-hati. Nah, kalian boleh pilih setidaknya 4 ini nih. Kalian boleh menuliskan 4-4-nya atau setidaknya 2 dari 4 ini. Jangan sampai tidak mengerti. Boleh menuliskan 4-4-nya atau 2 itu ya, atau 3 dari 4 yang ada di sini. Nah, bila kalian melakukan itu, kalian boleh memilih sudah sesuai dengan pembahasan. Awas, jangan sampai tidak mengerti yang saya katakan lewat video ini, itu ya. Dipikirkan oleh kalian. Jadi kalian boleh memilih setidaknya ini, tapi minimal 2 yang boleh kalian pilih. Atau kalian boleh menuliskan 4-4-nya, itu lebih bagus itu ya. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, bila ada kejadian situs web disuntik dengan kode berbahaya, maka ini merupakan bagian dari apakah? Di sini memang saya minta menggunakan istilah asing gitu ya. Istilah asingnya ya ini. Tapi jawabannya secara lengkapnya bagaimana sih supaya jelas gitu ya terhadap pertanyaan ini? Jawabannya begini. Ini merupakan bagian dari hacking with computer code. Ini saya pernah cerita di proses kuliah kita itu ya. Yang disebut sebagai cross-site scripting. Jangan sampai kalian tidak mengerti dengan jawaban ini. Saat kalian tidak mengerti, kalian harus menuliskan tidak sesuai pembahasan. Karena ini sekalian saya periksa, artinya hasil yang kalian ini isikan harus sama dengan yang saya isikan juga. Itu seperti itu. Jadi harus sesuai dengan pengertian yang ada di sini. Ini merupakan bagian dari hacking with computer code yang disebut sebagai cross-site scripting. Nah, di sini ada pertanyaan ini. Maka ini merupakan bagian dari apakah? Ya, merupakan bagian dari ini. Kalian asal sudah menuliskan hacking with computer code, udah oke lah. Gitu. Atau mungkin ada kata cross-site scripting. Bisa ditulis lengkap lebih bagus, artinya kalian memang betul-betul paham gitu ya. Oke, ke berikutnya. Berikut ini adalah penerapan time base. Nah, ini kalian bisa lihat Mei, Juni, Agustus. Nah, berdasarkan data tersebut, bagaimana kondisi sistem kontrol pengamanan tersebut. Nah, ini di sini kita melihat itu ya. Sistem kontrol semakin efektif, di mana penjumlahan DC semakin kecil dari bulan ke bulan. Jadi ini semakin efektif, artinya seperti itu gitu ya. Nah, semoga kalian mengerti yang begini. Bila seperti ini arah jawabannya, kalian boleh memilih sesuai dengan pembahasan. Pilihan yang pertama. Tapi kalau tidak, kalian memilih yang kedua, itu nanti di form penilaian sendiri. Masuk ke slide berikutnya. Jelaskan dampak negatif yang muncul pada keamanan sistem informasi sebagai akibat dari teknologi virtualisasi komputasi awan dan internet. Dampak negatifnya itu ada 2, itu ya menurut konsep yang kita pelajari. Yang pertama, masalah keandalan dari pengamanan. Jadi tuliskan itu saja kalian sudah lumayan lah itu ya. Meskipun masih belum lengkap karena ini kan open book. Kemudian yang kedua, risiko pencurian atau pengrusakan sistem gitu ya. Jika akses tanpa pengawasan manusia, karena semuanya kan otomatis sekarang. Karena adanya teknologi virtualisasi komputasi awan dan internet. Nah, inilah 2 hal yang dimaksud. Jadi dengan begitu kalian sudah tahu jawabannya gitu ya untuk poin yang kalian tuliskan. Jangan lupa kalian langsung lakukan proses pengisian di form ini. Kalian langsung lakukan pengisian di form ini. Nih, ini kalian isi itu ya.
Kalian kalau misalnya jawabannya tidak sesuai, kalian pilih ini. Tapi kalau sesuai, pilih ini. Kemudian soal B tadi, itu kan tentang ERP. Nah, ini kalau ini sudahlah kalian pilih ini saja. Ini jangan sampai lupa, ini kalian pilih ini saja. Yang penting ada jawabannya, kalian boleh pilih ini. Nah, kemudian internal control yang baik. Nah, itu ada 3 seperti yang tadi. Gitu ya. Ada preventive control, ada adaptive control, ada korektif. Bila seperti itu kalian pilih ini. Kalau bukan, kurang satu saja kalian pilih ini. Kemudian temuan apa yang diperoleh gitu ya, oleh auditor berdasarkan cerita kasus di bab 8. Tentang apa? Tentang itu tadi, pemotongan pajak penghasilan dan tentang pemotongan yang plus 5 dolar. Bila bukan itu langsung kalian pilih ini. Tapi kalau kalian menjawab 2 poin itu tadi ada, itu kalian pilih ini. Tapi kalau satu saja tidak ada, kalian pilih ini. Karena sudah saya nilai seperti itu. Jadi tidak boleh berbeda. Itu harus sama yang saya benarkan dan sama yang saya salahkan. Ada 6 langkah. Nah, 6 langkah itu seperti yang tadi saya sebutkan. Kalian boleh minimal 2. Tapi sama seperti yang tadi dijelaskan. Tapi kalau misalnya tidak ada sama sekali yang ada di situ, atau mungkin memasukkan kalimat yang bukan ada di sana, itu kalian pilih ini. Harus setidaknya itu 4 itu tadi. Kemudian poin berikutnya, situs web. Nah, ini hacking with computer code yang disebut sebagai tadi itu ya. Nah, bila seperti itu kalian boleh jawab ini. Bila bukan, ya jawabnya ini, pilihnya ini gitu ya. Nah, ini efektif. Kalau kalian menuliskannya sistem kontrolnya efektif, itu ini kalian jawabnya. Kalau kalian tidak mengerti apa-apa, ya pilih ini. Gitu. Kalian nonton soal ini, nggak ngerti, berarti pilih ini. Tapi kalau kalian nonton soal ini, ternyata menjawabnya benar, pilih ini. Nah, kemudian dampak negatif. Nah, ini kalau memang tepat seperti yang tadi disebutkan ada 2, kalian pilih ini. Tapi kalau misalnya satu saja tidak dituliskan, kalian pilih ini. Mengapa harus sempurna? Karena kalian open book itu ya. Itu seperti itu. Kalau misalnya close book mungkin beda lagi. Jadi itu salah satu yang bisa kalian lakukan. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Semoga ini bisa berguna juga untuk kalian.